Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Bertemu kembali dalam segmen Doa Malaikat Tuhan dan Berjalan Bersama Abraham. Kali ini kita akan masuk kepada cerita baru, yaitu soal kelahiran Ishak. Sebelum kita membahas, mari kita memulai terlebih dahulu doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, cerita mengenai Abraham adalah sebuah cerita mengenai janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham bapa para bangsa. Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak sekali, sebanyak bintang di langit. Tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa adanya keturunan. Maka cerita hari ini menjadi sangat penting ketika akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan. Baik, mari kita baca terlebih dahulu teksnya agar kita mengerti ceritanya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudari dan saudara terkasih, cerita yang baru kita baca, yang baru kita dengarkan tadi, ini memiliki ciri-ciri yang menarik, kurang lebih seperti ini. Ayat 1 kita melihat bagaimana penulis menyusun 2 kalimat yang masing-masing ada 3 kali diucapkan seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya, sesuai dengan firman Allah. Jadi dalam pembukaan pun penulis mencoba menekankan bahwa ini semua adalah janji Tuhan.
seperti yang dijanjikannya, yang difirmankannya. Itu ditekankan, karena dalam kata pembukaan pun sampai ada 3 kali. Penulis betul-betul ingin meyakinkan bahwa pendengar menangkap pesannya. Oh, anak ini adalah janji Allah. Kemudian penulis dengan sangat cepat menceritakan, meskipun dengan bahasa yang sedikit puitis, tapi ingin menunjukkan dia tidak mau berlarut-larut. Kegembiraan yang ada tidak diungkapkan dengan berlebihan, hanya ungkapan Sarah yang kelihatan. Nah, mari kita mencoba menafsirkan satu persatu. Jadi kalau boleh kita bagi, teks ini bisa kita bagi menjadi 2. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu berita mengenai kelahiran Ishak dan penyunatan. Semuanya mengalir begitu saja. Jadi seperti yang dijanjikan Allah, seperti yang diperintahkannya. Jadi kelahiran Ishak ini kan janji Tuhan. Menyunatkan pada hari ke-8 adalah perintah Allah. Maka semua yang dilakukan ini adalah janji dan perintah Allah. Itu pada bagian pertama kita melihatnya. Nah, bagian kedua adalah ayat 6 dan 7, yaitu sukacita Sarah. Sukacita Sarah ini penting untuk diungkapkan. Jadi tertawa, kata tertawa yang diungkapkan oleh Sarah, dia mengatakan bahwa Allah telah membuat aku tertawa. Ini adalah arti nama dari Ishak. Jadi di teks ini kita tahu yang memberi nama Abraham, namanya Ishak. Arti namanya diberikan oleh Sarah, yaitu Tuhan telah membuat aku tertawa. Para saudara, kata ini penting, bukan tanpa maksud ya. Jadi sebelumnya kita melihat ketika Abraham menerima tamu dan kemudian tamu itu menjanjikan bahwa Sarah akan mengandung, apa yang dilakukan Sarah? Menertawakan Allah, menertawakan janji itu. Mana mungkin sudah tua. Waktu itu tertawa karena ya boleh dikatakan secara akal sehat nggak mungkin. Nah, sekarang dia tertawa lagi, penuh sukacita dan memuji Tuhan. Tertawa seorang beriman bahwa apa yang dulu dia pandang tidak mungkin, ternyata mungkin oleh karena Allah. Maka tertawanya sekarang adalah tertawa penuh sukacita, karena Allah telah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tertawa yang ketiga adalah ada kemungkinan orang lain akan tertawa. Loh, kenapa tertawa? Menertawakan ada orang tua masih punya anak. Bukankah itu yang terjadi di kalangan kita? Lihatlah, kalau misalnya ada seorang perempuan usia katakanlah 50 tahun saja, masih melahirkan. Apa yang dipikirkan orang? Oh, sudah tua masih punya anak, sudah. Mereka tidak menerima dengan sukacita. Ada sindiran, ada cemoohan, dan itu kemungkinan mereka menertawakan. Itu kalau 50 saja loh ya. Sarah sudah 90 tahun. Bayangkan, wah apa mungkin? Tapi ternyata juga teks memberi gambaran, mereka pun juga akan tertawa memuji Tuhan. Tertawa sukacita, bukan tertawa ejekan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, dari cerita singkat tentang kelahiran Ishak dan bagaimana nama itu diberikan maknanya dalam hidup Abraham dan Sarah, lalu apa yang bisa kita renungkan untuk hidup kita sendiri? Saudari dan saudara terkasih, pesan yang bisa kita bawa sudah saya sebut tadi, sukacita, karena Allah ternyata memenuhi janjinya, janji kepada Sarah, dan Allah telah menunjukkan kepada Sarah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bagi Tuhan.
apa yang kita pikirkan mustahil ternyata mungkin dibuat oleh Tuhan. Sarah yang sudah berumur 90 tahun masih bisa melahirkan anak. Dan sukacita ini menjadi penuh ketika nanti pada saatnya kita menyambut kelahiran Sang Penyelamat. Lahir dari seorang perempuan yang belum bersuami. Secara manusia tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Nah, saudari dan saudara terkasih, kisah ini juga bagi saya mengajak untuk bukan hanya merenung, tapi juga mendoakan orang-orang yang kesulitan memiliki anak, yang sampai usia tua tidak memiliki anak. Saya dari sini ikut mendoakan semoga Tuhan menjamah mereka, memberi sukacita tersendiri dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan hadir dalam keseharian mereka, meskipun mungkin tidak memiliki anak. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.